Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah dan bunda hebat Sekolah Alam Cahaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas berkah kita bisa bertemu di sini untuk kembali melanjutkan obrolan ringan kita tentang bakat bersama Bunda Upi. Dan tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita sanjung haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pada siang hari ini sebuah rezeki. Ketika kita bisa hadir di majelis ilmu, itu adalah memang sebuah rezeki yang terkadang lupa kita syukuri. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bunda Upi dipersilakan melanjutkan materi yang bulan yang lalu ya. Monggo Bunda. Terima kasih nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Walaupun hujan rintik-rintik ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir dalam kegiatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah ya. Kita niatkan sebagai ibadah karena mudah-mudahan ini ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membersamai anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan ya Mi, obrolan kita. 2 bulan yang lalu kita bahasnya masih di tentang pengertian bakat ya. Kalau di bulan kemarin kita sudah masuk ke bakat otak kiri ya, kiri atas dan kiri bawah. Kiri bawah. Kalau sekarang berarti ke otak bagian kanan. Tapi sebelum kita melangkah ke kanan atas dan kanan bawah, kita bahas sedikit yang kiri atas dan kiri bawah. Kalau kemarin kiri atas itu bakat-bakat yang berhubungan dengan thinking ya, proses berpikir. Nah, kemudian kalau yang kiri bawah itu striving. Striving itu cara bekerja. Kalau kanan atas itu yang mempengaruhi orang lain. Sedangkan kanan bawah adalah bekerja sama atau melayani orang lain ya. Kita kupas satu-satu ya Mi. Yang kanan atas itu terdiri dari berapa Mi? 8. Iya, 8 bakat ya. Bakat di influencing yang pertama adalah komen. Apa sih itu bakat komen? Komando. Atau dia senang mengendalikan, jadi senangnya dia yang pegang kendali. Meskipun terkadang kalau masih anak-anak namanya belum ini ya, belum terasah dengan baik ya, kedewasaannya seringkali ya kacau gitu kan, ya wajar ya. Tapi keinginannya untuk selalu memimpin, karena ini bakat spontan seringkali tidak dipikirkan. Yang diperintah oleh dia itu ya bisa jadi bapaknya ya, ibunya, neneknya, kakaknya ya. Jadi ketika ditekan dia akan balas menekan. Ketika diperintah oleh orang lain dia akan berbalik memerintah. Tinggal pilihannya, kalau dia bisa memerintah yang merintah dia akan melakukan itu. Jadi misalnya gini, misalnya Umi adik saya ya. Nah, maaf ya Mi. Nih ambilin sapu. Kalau posisinya dia tahu saya itu lebih lemah dari dia akan balik, ambilnya sendiri. Tapi kalau dia nggak berani dengan saya, dia nyuruh yang lain, nyuruh adiknya lagi misalnya, atau bahkan siapa di situ di keluarga yang dianggap dia bisa diperintah. Karena posisi dia memang tidak mau dikendalikan, tidak mau diperintah oleh orang lain. Ketika sudah masuk dalam dunia kerja, ini bisa produktif Bapak Ibu, karena kan bakat itu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang produktif dan bermanfaat untuk orang lain. Dia tidak mudah dikendalikan oleh orang. Tinggal sebagai orang tua, kewajiban kita adalah memberitahu 3 prinsip utama. Apa itu? Tolong, maaf, dan terima kasih. Ini dia. Ya, ini yang perlu diajarkan. Beritahu ke anak kita tadi, kan kita sudah lihat nih ciri-cirinya. Karena bisa jadi sumber konflik. Ketika masih kecil, ya dia paling kecil bisa nyuruh kakaknya. Misalnya kakaknya kebetulan nggak punya bakat komen, kakaknya aja si adek yang punya bakat komen. Habis tuh kakaknya disuruhin aja. Kakaknya tipenya yang mengalah. Nah udah tuh ya. Berarti disitulah peran kita hadir untuk memberitahu anak kita. Bunda tahu kalau kamu memang pengennya atur, tapi kan itu kakak, itu kakek, itu nenek, itu bu guru, nggak boleh seperti itu ya. Minimal ucapkan tolong ya, walaupun terkadang karena dia masih kecil ya, tolong itu bentar tolong tolong aku ini dong, tolong ambilin itu dong, tolong ini, tolong itu gitu kan. Jadi kata-kata tolong ya, ini biasa anak-anak di bawah umur 5 tahun itu memanfaatkan kata tolong tadi.
dia masih nonton TV, tolong aku ambil gitu ya. Kadang tuh anak-anak umur 3 tahun. Tapi itu biasanya karena apa-apa kan maunya jalan. Seneng banget tuh anak 2 tahun itu kita minta tolong buang sampah, langsung berangkat ya kan. Dia tolong ambilin ini dong lap, langsung berangkat ya. Kata anak-anak yang umur 2 tahun ya. Tapi begitu umur 3 tahun lebih dia mulai capek. Dia mulai coba-coba apa reaksi orang ketika dia menolak. Nah, makanya kenapa bakat itu bisa di asesmen kalau sudah 15 tahun, karena masih terdistrak dengan usia perkembangan. Belum tentu anak yang umur 3 tahun maunya merintah aja terus dia bakatnya komen, belum tentu seperti itu. Itu karena dari ciri tahap perkembangan saja. Ketika anak 3 tahun memang maunya tolong ini, tolong itu, minta ini, minta itu gitu ya. Seperti itu ya bakat komen tadi. Maunya pegang kendali. Maunya memerintah, tidak mau diperintah. Dan anak-anak dengan bakat komen atau orang dengan bakat komen itu berani ya konfrontasi. Berantem itu berani. Lo jual gua beli prinsip mereka gitu loh. Kan ada orang yang buang waktu banget sih gitu. Buat apa sih nanggepin kalau di mereka tidak bisa. Orang bakat komen ketika tidak konfrontasi malah pusing, malah sakit. Misal ada orang yang punya bakat komen tapi karena budaya di tempat kerjanya tidak membuat dia bisa, mungkin dia posisinya sebagai bawahan, itu lama-lama bisa sakit kepala, itu tensinya naik, punggungnya sakit ya. Kenapa? Karena ada yang tertahan. Akhirnya lari ke rumah. Masalah di kantor bawa ke rumah, di rumah keluar tanduk, waktu di kantor tanduknya masuk ya, dibawa di rumah. Terkadang seperti itu yang menyebabkan akhirnya timbullah penyakit ya, penyakit fisik yang dimulai dari tadi ya, faktor psikisnya. Itu bakat komen. Yang kedua, aktivator. Orang dengan bakat aktivator itu prinsipnya adalah jalan dulu baru mikir. Jadi kurang perhitungan, kurang berpikir jauh ya. Bagi orang-orang aktivator, berpikir itu terlalu menghabiskan waktu. Udahlah, jalan dulu, nanti juga kita ketemu kok. Gimana pemecahannya? Kurang pertimbangan. Tapi dalam dunia kerja, orang aktivator penting. Karena biasanya mereka sigap, mereka gercep ya. Kalau di sebuah perusahaan terlalu banyak orang analytical, deliberatifnya ya, nggak jalan-jalan, nggak maju-maju, dia butuh aktivator yang menarik yang lain. Jadi keberadaan orang aktivator mempengaruhi teman yang lain untuk bergerak. Bagi orang aktivator salah itu nggak masalah. Kan kalau orang deliberatif salah itu tekanan batin ya. Tapi kalau orang aktivator nggak masalah. Nggak apa-apa, prinsip dia ya kalau nggak salah kita nggak tahu. Cuman ya tadi ya, karena inginnya cepat, terkadang dia jadi kurang perhitungan, kurang hati-hati. Itu secara umum definisinya. Kita belum masuk kepada gimana kalau ada orang yang dia ada aktivatornya, ada deliberatifnya, itu nanti unik jadinya ya. Nanti unik. Aktivator ya, jadi dia memang mempunyai tombol on. Jadi let's go itu prinsipnya orang aktivator. Ayo pergi gitu ya. Bu Dewi itu aktivatornya kuat. Bu Dewi itu cepat. Ya yang saya ingat Bu Dewi itu programnya masih bulan depan, dia sekarang udah ngadep saya. Inginnya bergerak gitu kan ya. Kayak biar kecil lincah Bu Dewi ya. Kalau lagi sakit-sakit pasti kurang healing, dia suruh jalan. Nanti dia rest lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, competition. Orang dengan bakat competition, prinsip utamanya adalah kehidupan adalah perlomba. Sangat menyala kalau ikut lomba, langsung berbinar-binar. Dia terpacu ketika di sekitarnya itu saingan. Hidupnya menyala-nyala. Tapi kalau lingkungan kerjanya yang nggak suka kompetisi, ya itu dia melempem. Karena memang dorongannya dari orang. Jadi anak-anak dengan bakat kompetisi itu kita dekatkan dengan yang lebih dari dia. Kita ada yang bakatnya kompetisi nih, dia senang banget kalau ikut lomba gitu ya. Senang ikut lomba bukan karena kita yang nyuruh ya, tapi memang kan ada juga ya. Ayo nak, ayo kamu ikut lomba gitu kan ada.
Kalau ini enggak, memang dia gemar banget dengan kompetisi gitu loh. Nah itu dekatkan dia dengan yang lebih tinggi kemampuannya. Misalnya dari segi hafalan, misalnya dia baru hafalannya baru juz 29 surat Al-Qolam misalnya ya. Dekatkan dia dengan temannya yang sudah juz 29, sudah Al-Qiyamah misalnya gitu. Atau sudah surat Jin, itu juga wah, dia kena mental kalau dia kalah. Itu ya. Jadi manfaatkan saja, tidak apa-apa ya. Tapi kalau anak kita ternyata bakat kompetisinya lemah, kalau disuruh lomba itu mules. Jangan kan lomba yang lomba lari sprint, lomba 17 makan kerupuk aja dia mules. Karena memang dia tidak nyaman dengan hal tersebut ya. Jadi ketika kita bawa bakat ini ke dunia kerja untuk produktivitasnya, bayangkan kalau dia masuk ke tim marketing, ngejer banget, dia nggak bisa lihat temennya sudah di atas dia, pasti dia akan ya bang, terkadang tadi jadinya kalau sekali lagi kan kita sebagai orang tua jadi yang ngeremnya ya, kita yang ngasih rulesnya ya. Boleh berlomba-lomba tapi dalam kebaikan, boleh berlomba-lomba tapi tidak memanfaatkan segala cara. Ini juga sama nih, maunya juga nomor 1. Tapi kalau competition tadi dorongannya nggak mau tersaingi, kalau yang maximizer maunya yang terbaik, karena dia nggak puas kalau nggak jadi yang terbaik, terbagus, ter itu. Ini si paling ini maximizer. Ketika dia membuat makanan, dia maunya yang enak. Dia nggak puas dia kalau rasanya. Mau gunakan bahan pun yang terbaik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya punya anak di rumah yang kamu nih kok milih-milih teman, ya bisa jadi karena bakatnya maximizer ya, dia memang maunya yang terbaik ya, bisa yang paling cantik, bisa yang paling pinter, paling kaya, paling terkenal, paling populer, paling aja ya. Ya, paling berkedudukan paling tinggi. Nah, itu. Bagaimana di dunia kerja, orang dengan maximizer senang mendekati yang teratas. Bergaulnya dengan pimpinan. Sedangkan orang yang maximizernya lemah malah nggak nyaman. Kalau dia bergaulnya dengan yang pimpinan. Ada kan yang begitu ya? Saya maximizernya lemah. Sedangkan Pak Kasmani maximizernya nomor 1. Jadi dari pola pergaulan Pak Kasmani itu gubernur, menteri ya. Ya mohon maaf ya, kepala Bapanas itu telepon-teleponan, WA-an gitu. Saya tidak nyaman. Saya malah tidak nyaman. Saya lebih nyaman kalau bergaulnya dengan yang bawah. Kalau Pakas itu malah kurang bisa ketika dengan yang bawah. Di rumah anaknya juga sama, Hanum sama Hafiz. Hafiz maximizer, Hanum tidak ada maximizer. Ketika di kandang, Hanum itu dengan karyawan itu bisa. Mas Hafiz tidak. Hanya dengan pimpinan-pimpinannya saja. Walaupun dia tetap tegur sapa, tapi ketika berkomunikasi ngobrol asik ya tidak gitu. Apakah karena sombong? Ya bukannya karena dorongannya, dia tidak nyaman justru. Makanya kalau misalnya disuruh ke kandang gitu ya, dia malah boring dia. Tapi kalau Hanung tuh sampai ke helpernya aja kenal gitu ya, bercanda gitu. Nah Mas Hafiz tuh cenderung ya memang ya itu ya tadi ya. Sama halnya dengan yang kayak Pak Kasmani ya. Pak Kasmani ketika dia bergaul, berkomunikasi dengan yang pimpin, cemerlang, hidup ya, komunikasinya terbuka, salurannya terbuka langsung. Kalau saya yang maju mantap. Itu ketika dibawa ke dunia produktif ya, seperti itu. Jadi memang ketika ditempatkan di posisinya itu memang sangat bagus sekali. Pengen jadi nomor 1 juga signifikan. Inginnya jadi nomor 1 untuk diberi inginnya jadi nomor 1 untuk disorot. Inginnya jadi nomor 1 untuk
Jadi dorongannya beda-beda ya. Kalau yang nomor 3 tadi dorongannya pengen jadi nomor 1 karena dia nggak mau saingin. Kalau yang nomor 4 pengen jadi nomor 1 karena dia pengen yang terbaik. Kalau yang nomor 5 pengen jadi nomor 1 karena pengen disorot. Nah, kalau lagi paduan suara pengen dia pegang mic walaupun suaranya aduh ya banget gitu. Yang keenam, orang dengan bakat self assurance itu ciri utamanya adalah kekeh, nggak gampang goyah, malah terkadang itu kepala batu ya. Kalau dia sudah memiliki satu keinginan tuh dia yakin banget gitu sama keinginannya dan sulit untuk kita goyang-goyang. Jadi dia punya seperti intuisi ya bahwa keyakinannya memang benar. Itu yang keenam. Yang ketujuh ini orang dengan bakat communication punya kemampuan mempengaruhi orang lain lewat kata-katanya. Bisa secara lisan atau lewat tulisan. Terkadang orang sekeliling yang tidak sadar kalau mereka sudah mulai mengikutinya. Ini kalau masih kecil biasanya cirinya suka ngeles. Karena dia nemu aja untuk membalik kata-kata itu ya. Yang pasti ya banyak bertanya, banyak cerita ya. Jadi reporter itu senang ya, melaporkan segala sesuatu itu senang ya. Karena kebutuhannya untuk berkomunikasi. Orang dengan bakat communication kalau sakit ngomong Bu, maksudnya dia keluar ketemu temennya dan berbicara itu bisa sembuh gitu. Alias SKSD. So kenal, so dekat. Ramah dalam ya kata lain Rahma siapa aja disapa. Mirip siapa? Haikal. Nah itu dia. Haikal itu banget itu bakatnya. Siapa saja disapa sama dia. Siapapun, mau yang dari yang gede tua sampai yang kecil disapa semua sama dia. Ya. Ini Bu, dalam dunia kerja ini dibutuhkan untuk membuka area, membuka cabang baru. Sebelum cabangnya dibuka sudah survei dulu dia. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke semua. Dia nggak malu-malu siapapun disapa sama dia. Ini sumber informasi. Di rumah itu ada anak saya yang WO-nya lemah, analitikalnya kuat. Jadi setiap kali dia naik ojek, dia sibuk ngobrol dengan tukang ojeknya, tapi baru di kepalanya saja. Jadi di sini ini udah nyusun ya. Nanti mau nanya ini. Tapi nanti kalau abangnya jawabnya gini, aku nanyanya gini. Sampai tempatnya nggak jadi ngobrol. Tapi kalau orang yang WO-nya kuat, ngobrol aja, ngalir aja. Kalau dia jawabnya berbeda, ya cari lagi cara lain. Tapi orang dengan bakat analytical itu menghitung-hitung. Kalau nanti dia jawabnya nggak sesuai, nanti aku gimana? Begitu dia beneran ya ngajak ngobrol, ternyata di luar perkiraan dia. Berhenti ngobrol. Nggak jadi. Udah cut. Berhenti. Itu karena bakat WO-nya memang lemah ya. Ya, banyak banget sama dia. Gimana kalau ini nanti kayak mana ini ya? Jadi sibuk di kepala saja, ya, tidak sampai ke kenyataan. Kalau orang WO nggak ada di sini. Ya coba contohnya Haikal, ya. Apakah semua yang dia sapa itu menjawab? Enggak juga, tapi tetap aja dinyapa kan. Semua disapa. Ya kan? Pak Kasmani mau kemana? Gitu kan? Kadang yang disapa juga bingung. Apa tadi tanya siapa ya? Gitu kan? Bukan, karena ini masih murid gitu loh Pak. Ya kan? Oh iya, mau berangkat kerja gitu kan? Tapi nyari dulu. Oh, dia yang nanya gitu kan? Karena kan biasanya kita berpikir tidak sedekat itu gitu ya. Tapi bagi Haikal yang dengan bakat WO, ya udah nyapa aja gitu ya. Nyapa gitu. Jadi memang kuncinya itu adalah kelebihan, itu adalah kekurangan ya. Kekurangan kita dan kekurangan kita adalah kelebihan kita.
Kayak tadi kan orang bakat WO, ya tadi ramah, tapi di satu sisi dia jadi ember. Aduh, semuanya keluar gitu ya. Orang dengan bakat positivity ini mampu membuat suasana Hidup. bawaannya riang, ya, rame, bawaannya itu rame. Contohnya kayak pelawak. Para pelawak itu pasti punya bakat positivity. Ya karena kehadirannya itu bikin hidup ya. Cair, betul. Kalau di grup SMP atau SMA kita ada orang yang punya positivity, itu grupnya pasti baru datang dia baru nge-share gambar emot dia kayak itu orang langsung ketawa gitu. Tapi orang yang positivity-nya lemah, dia mau ngirim gambar lucu aja jadinya nggak ada yang berani respon. Tapi kalau orang positivity, orang lain tuh nggak takut kalau mau bahkan ngebully-bully dia juga dia bisa aja ngebalikin gitu loh. Dan tapi ngebalikinnya yang bikin ketawa, maksudnya bikin orang lain juga nggak sakit. Ada yang kayak gitu kan ya. Tapi ada juga orang yang positivity-nya lemah, kita mau ngerespon ini, ya ngeri lah dia mah. Kata kunci utama orang developer adalah membagi informasi. Yang kedua, dia telaten. Orang dengan bakat developer itu prinsip dalam hidupnya adalah semua orang berpotensi dan saya bahagia ketika bisa Menggali potensi. memunculkan potensinya. Makanya kalau orang yang punya bakat developer jadi guru itu pasti bagi dia semua anak itu ya semua anak pasti ada potensinya, nggak ada anak bodoh. Dia selalu nemu aja, ya. Yang bagi orang lain anak ini nakal banget, bagi dia enggak loh, nemu aja dia loh, enggak Adi itu bagus loh di sininya. Orang dengan bakat relator ini temennya nggak banyak, tapi dalam banget. Ya. Iya. Sampai ke kakak ipar kakaknya. Temennya. Tahu temennya. gitu ya, biar Tahu. kenal gitu ya. Jadi nggak cuma di kulit. Kan kalau WO itu ya dia ceramah sama Yeah. semua. Ya kan? Includer itu ngebawa. Nanti ada includer ya, bisa includer ya. Yeah. Relator itu yang sampai dalam. Ada angkat banyak. Iya dia tahu. Dan dia bisa tahu silsilah. Oh Pak Ade itu dari sininya tuh tahu dia. Makanya sampai ke rumahnya. Kalau includer kan enggak. Tapi kalau yang ada bakat relator, dia bersedia menjemput temannya, nginep di situ. Tapi memang temennya nggak banyak. Itu aja tapi dalam banget. Orang dengan bakat harmoni itu tidak mau konflik, menghindari konflik, ya. Karena dia nggak suka konflik, jadi dia suka mendamaikan kalau ada yang konflik. Orang dengan bakat adaptability ini mudah beradaptasi dengan lingkungan. Mau ada perubahan rencana? Oh, tidak masalah. Mau ada benturan? Oh, tidak masalah. Ya. Kayak ibarat air ngalir tuh, ada batu ya. Kan kalau bakat komen, ini air ngalir ya. Ini air ngalir nih. Ada batu, dihajar. Batunya suruh pinggir. Itu ya kalau bakat komen. Kalau bakat adaptability, dia lewat pinggir aja. Nyesuaiin atau nanti dia lewat bawah. Kalau harmoni, dia mundur. Menghindari. Ya. Orang dengan bakat individualization ini punya kemampuan mengetahui ciri khusus dari orang lain, dari Personal berarti. dari tumbuhan, dari hewan, gitu, dari rasa. Dia punya tahu keunikannya apa gitu. Ya. Kalau dia masuk ke HRD, dia bisa tahu nih ini sini uniknya di sini nih. HRD, terus dia kombinasi sama kalau kemarin tuh kita sudah arranger ya. Nah itu cocok banget tuh masuk HRD.
Dia bisa tahu ini posisinya di sini pas karena dia keunikannya seperti itu. Ya, kayak Bu Dina itu ada individualization. Bu Dina Miranda ya, itu lewat mengecap rasanya aja Bu Dina sudah tahu ini keunikannya, ini ada rasa apanya rasa apanya gitu ya, sampai seperti itu. Saya ada individualization, cuman saya bukan rasa, saya ketumbuhan. Kalau saya ke orang. Nah, ke orang saya tidak terlalu. Ya. Dorongannya tadi Bu, dorongan. Ya. Nah, orang dengan bakat empati ini mampu memahami perasaan orang lain. Peka ya. Kalau saya empatinya tidak terlalu kuat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya cemberut-cemberut ke saya nggak peka. Nggak peka saya. Iya. Tapi kalau orang yang bakat empatinya kuat ya tadi ya, dia tahu perasaan, jangankan cemberut ya, nggak senyum aja dia Tahu. Kenapa dia rasanya nggak enak gitu. Ya. Sama hampir mirip dengan orang harmoni, empati sama harmoni sama-sama tidak suka konflik. Cuman kalau empati dorongannya karena menjaga perasaan orang lain, kalau harmoni karena menjaga perasaannya. Oh gitu. Kalau orang empati nggak marah karena kasihan nanti gimana rasanya dia kalau aku marah. Tapi kalau orang harmoni nggak marah, kenapa? Karena nanti kalau aku marah aku sakit, aku nggak enak, rasanya nanti aku terus-terusan merasa bersalah. Mungkin sekarang kita baru itu kayaknya mirip aku, itu kayaknya mirip aku gitu kan. Tapi itu belum terlihat jelas, nanti ketika sudah kekombinasi biasanya itu akan lebih dalam lagi, lebih kelihatan, lebih memahami lagi. Yang pasti tidak ada orang yang sama gitu kan. Memang ini kalau menurut tim manajemen beberapa perusahaan menggunakan talent mapping assessment itu kelebihannya adalah memang sangat akurat ya. Sangat akurat. Kalau misalnya menggunakan kayak Finger itu kan dibaginya hanya 5 kategori kepribadian ya, tipe kepribadian. Jadinya kan itu jadi kurang spesifik gitu, kayak saya sama-sama koralis misalnya, saya sama-sama koralis tapi kok beda sifatnya gitu kan, seperti itu. Saya melankolis sama kayak Bu Vina tapi kok beda Bu Vina begini-begini gitu kan ya. Kalau untuk talent mapping ini memang urutan bakatnya sama tapi bakat lemahnya berbeda, itu orangnya sifatnya jadi berbeda gitu. Ya, itu salah satu kelebihannya menggunakan talent mapping, memang dia akurat sekali hasilnya, cuman memang sisi lemahnya dia harganya yang lumayan untuk asesmennya. Jangan khawatir ya Bunda, karena kalau di sekolah itu ada sistem arisan, sistem tabungan ya, sistem tabungan talent mapping. Jadi itu bayarnya bisa per bulan. Ya, itu insya Allah definisi dari 34 bakat sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lebih rinci ya pada saat di Kulwap ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa hari ini. Kita baru selesai membicarakan tentang bakat, yang dimana ketika di talent mapping itu ada 34 bakat ternyata. Jadi tidak ada manusia yang sama, sekalipun dia kembar siam, identik kembar siam gitu. Dan kata-kata hari ini adalah kelebihan adalah kekurangan kita, kemudian kekurangan adalah kelebihan kita. Jadi jangan fokus dengan kelebihan kita, terus jangan insecure juga dengan kekurangan kita, karena setiap kelebihan itu bisa menjadi kekurangan, dan kekurangan itu akan menjadi kelebihan ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Marilah kita tutup hari ini dengan mengucap hamdalah dan istighfar 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hilaf dan kesalahan yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.